Selamat datang di presentasi ini. Yang saya hormati Ibu Nur Fitri Imro'ah, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode deret waktu, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yunus Edward Pendra dengan NIM H1091191063. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peramalan model Arima dan Sarima dengan fokus pada jumlah barang yang melalui transportasi kereta api di Pulau Jawa. Data ini sangat penting untuk memahami pola dan tren dalam memahami pengiriman barang, yang tentunya dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor transportasi. Baik, ini adalah infografis dari analisis saya. Infografis ini dimulai dengan plot data time series yang menunjukkan jumlah barang yang diangkut oleh kereta api dari Januari 2015 hingga September 2021. Di sini kita bisa melihat fluktuasi yang terjadi selama periode tersebut. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan menggunakan metode differencing untuk mengidentifikasi stasionaritas data. Hasil dari differencing ketiga menunjukkan bahwa data sudah stasioner, yang merupakan langkah penting sebelum menerapkan model Arima. Dalam tahap identifikasi model, kita menggunakan plot ACF dan PACF dari analisis ini. Kita dapat menentukan parameter-parameter yang tepat untuk model Arima. Infografis ini menunjukkan hasil identifikasi urutan model yang paling sesuai. Dari analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa mendapatkan beberapa model terbaik. Model Arima 212 dan Sarima 212 01112 terbukti memberikan hasil peramalan yang akurat. Hasil ini menunjukkan bagaimana model-model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi jumlah barang yang diangkut di masa mendatang. Kemudian, sebagai kesimpulan, penggunaan model Arima dan Sarima sangat bermanfaat dalam meramalkan jumlah barang yang diangkut kereta api di Pulau Jawa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola data ini, kita dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan perencanaan logistik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Diosandi Fikri Haryadi dengan NIM H109112111030. Di sini saya akan mempresentasikan infografis saya yang berjudul Peramalan Penumpang Pesawat Bandara Juanda Penerbangan Internasional pada tahun 2020 menggunakan model gabungan Arima dan Sarima, yaitu Arimanya 2,02 yang Arimanya 1,1,1 dengan periode 6 bulan sekali. Oke, di sini saya menggunakan data jumlah penumpang pesawat terbang yang penerbangan internasional di Bandara Juanda. Data yang saya peroleh itu dari 2016 bulan Juli hingga tahun 2020 bulan Januari. Data yang saya peroleh ini berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, seperti yang kita lihat di dalam grafik itu ada pola musiman, yaitu pola musiman yang kalau kita teliti lagi itu pada bulan Juli dan Desember penumpang pesawat itu tinggi, mengalami peningkatan yang cukup berulang. Makanya dari situ
kita bisa simpulkan bahwa musiman yang terjadi di data ini itu berulang sebanyak 6 bulan sekali. Jadi pola itu berulang, maka disebut pola data seniman, musiman. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di statistik deskriptif, yaitu rata-rata dari tahun 2016 bulan Juli hingga tahun 2020 bulan Januari, itu rata-rata penumpang ada 85.632,58. Nah, jadi dari rentang bulan 2016 bulan Juli hingga 2020 bulan Januari itu sebanyak 85.000 penumpang rata-rata yang terbang ke penerbangan internasional. Nah, untuk minimumnya itu nilai paling kecil di antara seluruh data yang ada itu ada 53.219 orang. Kalau angka maksimum penumpang itu ada di angka 130.138 orang. Jumlah data keseluruhan itu ada N. Jumlah data yang dari bulan 2016 Juli hingga 2020 Januari itu ada 43 data. Jadi dari data 43 ini, karena kita menggunakan model Sarima, jadi model Sarima itu tidak bisa meramalkan dengan jangka panjang, hanya bisa jangka pendek, karena model ini berkaitan dengan angka data pada sebelumnya. Makanya kalau untuk jangka panjang itu kurang baik, tapi untuk jangka pendek itu masih bisa bagus. Oke. Jadi di sini saya meneliti untuk 5 bulan ke depan. Saya meramalkan untuk 5 bulan ke depan. Nah, hasil penamalannya itu bisa dilihat di garis oranye. Untuk garis biru itu data aktualnya, untuk garis oranye itu data peramalannya. Hasil peramalannya menunjukkan prediksi pola trennya akan naik di 5 bulan ke depan. Sedangkan untuk data aktualnya itu mengalami penurunan yang drastis disebabkan karena ada wabah COVID-19 pada tahun tersebut. Maka dampaknya ke jumlah penumpang di pesawat semakin turun karena terjadinya lockdown di seluruh dunia dan akses untuk ke luar negeri juga terbatas, tidak bisa dengan terbang dengan mudah. Nah, mungkin itu yang bisa menyebabkan kenapa seharusnya prediksinya itu naik dan ternyata data aktualnya itu sangat turun drastis. Nah, seperti itu ya teman, seperti itu ya yang bisa saya jabarkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya terkait peramalan penumpang pesawat Bandara Juanda penerbangan internasional pada tahun 2020 menggunakan model Sarima. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nur Fitri Imro'ah SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode deret waktu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maresa Widya Mulia Diasti dengan NIM H10910111033. Kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang bertajuk peramalan jumlah penumpang kereta api di wilayah Jabodetabek pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020.
Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi yang terdapat di kota-kota besar. Salah satunya adalah di Provinsi Jakarta. Kenapa sih Jakarta? Karena di Jakarta ada kereta api yang merupakan salah satu transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah dengan harga yang murah dan armadanya yang banyak. Nah, bukan hanya warga Jakarta aja yang bisa menikmati kereta ini. Warga-warga di sekitarnya seperti warga Depok, warga Bogor, warga Tangerang, dan warga Bekasi atau yang kita kenal dengan Jabodetabek juga bisa menikmati fasilitas kereta api ini karena murah, cepat, dan armadanya banyak. Karena kereta api ini merupakan salah satu transportasi umum yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari, maka bisa terbentuk data, seperti data bulanan, data harian, maupun data tahunan. Pada kasus kali ini, saya menggunakan data jumlah penumpang kereta api wilayah Jabodetabek periode per bulan tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa itu data musiman. Nah, data musiman ini merupakan suatu data yang membentuk sebuah tren dan memiliki pola tertentu yang berulang-ulang pada periode tertentu. Bisa periode harian, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Di data ini terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api di sekitar bulan Juni, Juli, maupun Agustus dikarenakan arus balik Lebaran hari raya. Dan terjadi peningkatan penumpang lagi di bulan Desember dikarenakan libur akhir tahun. Ada banyak cara untuk menganalisis dan meramalkan jumlah penumpang kereta api ini. Salah satunya menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau yang bisa kita kenal dengan SARIMA. Metode SARIMA ini merupakan kombinasi dari metode ARIMA data yang bukan musiman yang dikombinasikan dengan data ARIMA yang memiliki pola musiman dengan periode tertentu. Pada kasus data jumlah penumpang ini terjadi peningkatan paling banyak di bulan Juli tahun 2019 sebanyak 29.714.000 orang dengan rata-rata 25.447.000 orang penumpang di setiap bulan dan memiliki jumlah penumpang paling sedikit pada bulan Februari 2015 sebanyak 17.640.000 orang. Selanjutnya dilakukan pengujian stasioneritas terhadap variansi dan perataan. Nah, pada data ini sudah berstasioner secara varians dengan mentransformasikan data sebanyak 1 kali menggunakan transformasi umum box-jocks, dan data sudah berstasioner terhadap perataan dengan melakukan differencing 1 kali. Setelah dilakukan uji stasioneritas, maka didapatkan 2 model. Yang pertama adalah model SARIMA dengan model moving average leg 1 dan differencing 1 untuk data non-musiman, dikali dengan differencing 1 kali data untuk data musiman di periode 12 bulan, serta untuk model ARIMA moving average 2 leg dengan 1 kali differencing untuk data non-musiman dikalikan dengan 1 kali differencing pada data musiman untuk periode 12 bulan. Kita menganalisis orde dan model tadi, terdapat 2 model yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi parameter dengan melihat p-value masing-masing parameter dari setiap model. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka data tersebut dapat digunakan untuk uji diagnostik residual. Pada uji diagnostik ini, model-model ini diuji apakah bersifat white noise atau enggak dengan melihat plot ACF residual pada plot L-Jung box statistik, melihat apakah ada korelasi atau enggak pada data residual ini. Didapatkanlah 2 model ini bersifat white noise dan tidak ada korelasi pada
masing-masing data residual. Selanjutnya, menentukan model terbaik itu dengan melihat nilai AIC atau Alkyd Information Criterion terkecil dan nilai MAPE terkecil dari kedua model ini. Setelah dianalisis, didapatkanlah bahwa data ARIMA dengan differencing 1 kali pada leg 2 untuk data non-musiman dengan data differencing 1 kali untuk data musiman untuk periode 12 bulan ini didapatkan nilai AIC yang lebih kecil daripada model sebelumnya dengan nilai AIC sebanyak 788,7 dan nilai MAPE sebanyak 2,2688. Setelah mendapatkan model terbaik, maka kita dapat melanjutkan ke tahap akhir, yaitu peramalan. Untuk peramalan data jumlah penumpang kereta api di Jabodetabek pada bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2020. Sekian pemaparan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurfitri Imroah, SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Darat Waktu, saya Enda Saraswi dengan NIM H10912111054. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan infografis saya berjudul Peramalan Penumpang Penerbangan Domestik di San Francisco dengan Sarima. Era modern ini, moda pesawat udara telah menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan jangkauan wilayah yang luas. Menurut Fabiola, pada tahun 2024, hal ini dikarenakan kemampuannya dalam mengefisiensikan waktu perjalanan. Tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan kursi penerbangan yang terus-menerus ini menyebabkan pemahaman terhadap pola pergerakan penumpang menjadi sangat penting bagi manajemen bandara dan maskapai penerbangan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah memodelkan dan menganalisis pola pergerakan jumlah penumpang penerbangan domestik di Bandar Udara Internasional San Francisco menggunakan analisis Sarima. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pola pergerakan penumpang yang dapat membantu pengelola bandara dan perencanaan kapasitas dan dalam mengambil keputusan strategis. Data yang digunakan merupakan data jumlah penumpang penerbangan domestik tiap bulan di Bandar Udara Internasional San Francisco, Amerika Serikat dari bulan Juli 2005 sampai dengan Agustus 2011. Dengan data sebanyak 74 observasi. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, jumlah penumpang selama Juli 2005 sampai dengan Agustus 2011 mencapai 172.628.524 penumpang dengan rata-rata per bulannya adalah 2.332.808 orang. Dengan jumlah penumpang penerbangan paling sedikit terjadi pada Februari 2006 dengan total penumpang 1.654.332 orang. Jumlah penumpang tertinggi terdapat pada Juli 2011 dengan penumpang sebanyak 3.038.721 orang. Berdasarkan plot data tersebut terlihat bahwa data tersebut mengandung pola musiman. Langkah pertama dalam metode ini adalah uji stasioneritas. Uji ini dilakukan terhadap variansi dan rataan. Apabila data belum stasioner terhadap variansi, maka dilakukan transformasi. Sedangkan jika tidak stasioner dalam rataan, maka dilakukan differencing. Pada uji stasioneritas terhadap variansi menghasilkan nilai lambda sebesar 0,55 tidak mendekati atau sama dengan 1 yang mengindikasikan data tidak stasioner dan memerlukan transformasi Box-Cox dengan rumus umum. Setelah transformasi, terlihat nilai lambda berubah menjadi 1,03 atau mendekati 1, yang berarti bahwa data sudah stasioner terhadap variansi. Lalu selanjutnya pada uji stasioneritas terhadap rataan, pada komponen non-musiman dihasilkan nilai p-value lebih kecil daripada alfa, yang berarti bahwa data sudah stasioner dalam rataan.
Di sisi lain, nilai p-value pada komponen musiman lebih besar daripada nilai alfa, sehingga harus dilakukan differencing sekali lagi. Kemudian data differencing tersebut digunakan untuk mencari model sementara dengan melihat berdasarkan lag yang cuts off atau dies down pada diagram ACF dan PACF. Untuk komponen non-musiman, ACF cuts off setelah lag 5 sehingga didapatkan order Q kecil sama dengan 5, dan untuk komponen musimannya dengan periode 12, ACF cuts off setelah lag 2. Maka didapatkan order Q besar sama dengan 2, sehingga didapatkan model yaitu Sarima 500022 dengan periode 12, dengan order D besar adalah 2, karena sebelumnya telah dilakukan differencing sebanyak 2 kali. Selanjutnya PACF. Para komponen non-musimannya cuts off setelah lag 1 sehingga order P kecilnya 1. Lalu pada komponen musiman PACF cuts off setelah lag 2, maka order P besarnya 2. Oleh karena itu model keduanya adalah Sarima 100220 pangkat 12. Terakhir, pada komponen non-musimannya ACF cuts off setelah lag 5 dan PACF cuts off setelah lag 1, dan komponen musimannya ACF cuts off setelah lag 2 dan PACF cuts off setelah lag kedua. Maka kemungkinan model ketiga yaitu Sarima 105222 pangkat 12. Setelah identifikasi order dan model Sarima, diperoleh koefisien-koefisien dari estimasi parameter yang digunakan untuk menghitung peramalan. Selanjutnya diperlukan untuk menguji residual dari ketiga model sementara tersebut untuk mengetahui apakah model memenuhi asumsi normalitas residual dan residual saling bebas. Pengujian kedua asumsi tersebut dapat dilakukan secara visual ataupun melalui uji statistik. Pada plot Kiki ketiga model, terlihat bahwa sebaran data dari variabel jumlah penumpang penerbangan domestik naik bergerombol di sekitar garis uji yang mengarah ke kanan atas, sehingga hasil dari pengujian diagnostik residual tersebut berdistribusi normal. Selain itu, pada plot ACF untuk ketiga model, terlihat bahwa seluruh nilai korelasi residual berada dalam batas signifikansi, yang mengindikasikan bahwa ketiga model tersebut memenuhi asumsi residual saling bebas. Karena ketiga model sementara tersebut memenuhi semua asumsi uji diagnostik residual, maka pemilihan model terbaik dilihat dari nilai MAPE, AIC, dan BIC. Terlihat dari tabel bahwa model Sarima 100220 pangkat 12 memiliki nilai yang paling kecil, sehingga model ini digunakan untuk peramalan data selanjutnya. Hasil peramalan pada 5 bulan ke depan dapat dilihat dalam tabel. Hasil peramalan untuk periode September 2011 hingga Januari 2012 menunjukkan fluktuasi penumpang. Dengan nilai tertinggi pada Oktober 2011 sebesar 2.786.582 penumpang, dan nilai terendah pada Januari 2012 sebesar 2.264.385 penumpang. Plot ini memperlihatkan perbandingan data aktual, estimasi, dan prediksi. Dari plot tersebut menunjukkan perbedaan antara data aktual dengan estimasi tidak begitu jauh. Selain itu, pola dari plot tersebut menggambarkan tren penurunan dengan jumlah penumpang penerbangan cenderung menurun pada bulan-bulan yang bertepatan dengan musim dingin seperti Desember dan Januari. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, model peramalan terbaik untuk data penumpang penerbangan domestik di San Francisco yaitu Sarima 100220 pangkat 12. Namun dengan nilai MAPE sebesar 80,27%, model ini tidak memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi data. Dari presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurfitri Imro'ah SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode dari waktu, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hairil Ilham dengan NIM H10915111056. Saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Peramalan Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Mempawah. Sebelumnya kita kenalan sedikit dengan Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat.
memiliki peran penting dalam sektor pertanian, perikanan, bahkan perkebunan. Nah, kondisi iklim dan pola curah hujan di Kabupaten Mempawah ini sangat mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, terutama yang bergantung pada sumber daya alam tadi. Sebagai salah satu wilayah dengan iklim tropis, Mempawah seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola dampak perubahan iklim, terutama fluktuasi curah hujan yang tidak menentu. Dilakukanlah analisis dengan menggunakan data curah hujan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2017 hingga 2022. Dapatkanlah statistik deskriptif sebagai berikut. Dengan rata-rata curah hujan 253 kali per bulannya, dan curah hujan minimum terjadi 13 curah hujan pada bulan Agustus tahun 2019, dan curah hujan tertinggi terjadi sebanyak 563 curah hujan dan yang terjadi di bulan Oktober pada tahun 2019 juga, dengan total jumlah data yaitu 72 bulan. Selanjutnya bisa kita lihat plot dari data tadi. Plot tersebut pembentuk yaitu pola musiman. Pola musiman yang terbentuk yaitu 12 periode. Pola data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah data sudah stasioner dalam variansi. Setelah data stasioner dan diketahui mengandung pola tren dan musiman, maka metode yang cocok digunakan pada peramalan yaitu adalah metode Sharima. Peramalan menggunakan metode Sharima atau Seasonal Autographic Integrated Moving Average. Didapatlah dua plot, yaitu plot ACF dan plot PACF. Setelah melakukan estimasi, didapatlah satu mode terbaik, yaitu 203,210 dengan 12 periode. Setelah melakukan peramalan, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Terlihat bahwa perbandingan data aktual dengan data estimasi dan prediksi menggunakan model Sharima pada plot tersebut menunjukkan perbedaan antara data aktual dengan data estimasi tidak begitu jauh. Selain itu, hasil peramalan untuk periode Januari 2023 hingga Mei 2023 menggambarkan tren naik dengan jumlah hujan cenderung mengalami kenaikan pada awal tahun 2023. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Alfi Otaviano Salim dengan NIM H10912111065. Hari ini saya akan menjelaskan tentang infografis saya yang dimana saya menganalisis jumlah penumpang pesawat pada Bandara Ngurah Rai pada tahun 2009 hingga 2013 dengan analisis Sharima. Jadi transportasi udara telah menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penumpang pesawat itu sering digunakan sebagai indikator aktivitas perjalanan udara yang mencerminkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan pariwisata. Data jumlah penumpang ini juga memiliki karakteristik yang khas. Salah satunya adalah pola musiman. Kenapa bisa ada pola musiman? Karena pola ini muncul karena ada peningkatan perjalanan pada periode tertentu. Misalnya ada pada saat liburan, maka jumlah penumpang pesawat akan meningkat. Sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa data jumlah penumpang pesawat memiliki siklus musiman yang berulang setiap tahun. Berdasarkan data yang saya buat tentang jumlah kunjungan wisata mancanegara menurut Bandara Ngurah Rai pada tahun 2009 hingga 2013, itu dapat terlihat bahwa data itu membentuk pola musiman. Data itu mencapai puncak ketika pada bulan Juli dan Desember, di mana pada masa-masa tersebut adalah masa-masa liburan. Kemudian berada di titik terendah itu adalah ketika pada bulan Februari. Kemungkinan hal tersebut terjadi dikarenakan sudah memasuki masa-masa kerja maupun sekolah. Karena plot data ini berbentuk musiman, maka akan dilakukan analisis menggunakan Sharima. Dalam analisis Sharima, pertama-tama hal yang harus dilakukan itu adalah uji stasioneritas. Uji stasioneritas sendiri itu ada dua, yaitu uji stasioneritas dalam varians dan rataan. Jika dua-duanya setelah data diuji itu sudah stasioner, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, maka data perlu ditransformasi atau di-differencing. Setelah itu akan dilihat
dari plot ACF dan PACF-nya. Dari plot ACF dan PACF yang terbentuk, barulah kita bisa menentukan model untuk sarimanya. Kemudian, untuk model terbaik dari sarima itu adalah harus model yang lolos uji normalitas dan autokorelasi residual. Dua uji tersebut merupakan uji diagnostik, di mana datanya itu harus berdistribusi normal, kemudian harus saling bebas. Kemudian kita lanjut berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Bandara Ngurah Rai, itu dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik itu awalnya ada 3 model terbentuk. Kemudian model yang terbaik itu merupakan model sarima dengan dimana AR-nya 1 di diferensi 0 dan MA-nya 2. Sementara untuk musimannya itu adalah AR-nya 2 dengan diferensi 1 dan MA-nya 6. Di sini saya menggunakan periode per 6 bulan sekali karena datanya meningkat setiap 6 bulan sekali. Kemudian alasan model ini dipilih karena dia memiliki nilai AIC, BIC, MAPE, dan juga nilai errornya itu yang paling kecil di antara 3 model yang terbentuk. Kemudian pada plot prediksi juga kita dapat melihat bahwa itu menunjukkan pola musiman berulang, di mana dari plot prediksinya itu di mana datanya itu menurun lagi dan kemudian akan kembali meningkat sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk data ini lumayan akurat, untuk ramalannya juga lumayan akurat. Baiklah, sekian untuk presentasi infografi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Fitri Imroah, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode deret waktu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan infografi saya. Sebelumnya, izinkan perkenalan diri. Nama saya Diantri Adinda dengan NIM H1091221017. Nah, di sini saya akan mempresentasikan infografi saya yang berjudul Ramalan Penumpang di Lintasan Rel Sumatera. Namun, sebelum masuk ke inti pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Bertambahnya penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan bertambahnya mobilitas manusia. Kereta api sebagai salah satu moda transportasi massal yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, sehingga jumlah penumpang kereta api di beberapa wilayah meningkat setiap tahunnya, salah satunya di Pulau Sumatera. Dilakukan peramalan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang di masa depan serta kebijakan atau peraturan yang akan diterapkan oleh pihak stasiun ke depannya agar dapat sesuai dengan keadaan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa informasi penting. Apa itu kereta api? Menurut Suyono Suyanto tahun 2007, kereta api adalah sarana transportasi berbasis rel yang dirancang untuk mengangkat penumpang atau barang dengan jalur tertentu dan memiliki keunggulan dalam hal kapasitas angkut besar dan efisiensi energi. Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Pulau Sumatera pada tahun 2012 hingga tahun 2019 mencapai 445.273 juta. Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik, 47,7 juta menunjukkan total penumpang kereta api selama 8 tahun di Pulau Sumatera dengan bulan tertingginya itu di setiap bulan Desember. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan analisis hasil prediksi dan grafik dari jumlah penumpang kereta api. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan data yang saya gunakan merupakan data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera pada tahun 2012 hingga tahun 2019 yang bersumberkan dari PT KAI yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Nah, pada data ini telah melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pengujian stasioneritas baik variansi maupun rataan. Yang kedua, mengidentifikasi orde dan model yang dimana pada tahap ini memiliki 3 model sementara. Nah, selanjutnya yaitu melakukan estimasi parameter dari masing-masing model tersebut. Yang keempat, menguji diagnostik yang dimana menggunakan uji asumsi white noise. Nah, namun sayangnya pada uji asumsi white noise ini hanya memiliki 2 model yang
memenuhi asumsi. Sehingga dari dua model tersebut melakukan penentuan model terbaik dengan melihat kesalahan prediksi terendah yaitu AIC, MPE, dan MAPE. Setelah membandingkan nilai AIC, MPE, dan MAPE, model yang terpilih yaitu Sarima 204112 dengan seasonalnya itu 12. Dari model yang terpilih tadi, dilakukan prediksi jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera untuk 5 periode ke depan. Nah, dapat dilihat pada tabel ini, yaitu melakukan prediksi untuk 5 periode ke depan pada tahun 2020 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, dari data yang telah saya analisis, yaitu data aktual, data estimasi, dan data ramalan, dapat saya visualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, dapat dilihat pada garis merah yaitu untuk data aktual, garis grafik berwarna kuning ini menunjukkan data estimasi, dan yang garis berwarna hijau ini merupakan data ramalan. Nah, dapat dilihat pada grafik estimasi yang berwarna kuning mendekati grafik aktual yaitu yang berwarna merah. Sehingga di sini menunjukkan bahwa model estimasi memiliki akurasi yang tinggi dalam menggambarkan data, sedangkan pada garis hijau yaitu merupakan grafik dari data ramalan menunjukkan adanya pola musiman yang diperkirakan akan berlanjut di masa depan sesuai dengan periode-periode sebelumnya. Nah, dari grafik jumlah penumpang kereta api ini dapat kita kenali faktor penentu jumlah penumpang tersebut. Yang pertama itu adanya pertumbuhan populasi setiap tahunnya. Yang kedua itu yang bertepatan dengan momen libur seperti hari raya dan hari lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah kebijakan tarif harga. Dan yang keempat merupakan kondisi infrastruktur dari stasiun tersebut. Nah, dari grafik tersebut, dari ramalan tersebut dapat kita atasi untuk dari pihak stasiunnya, yaitu dengan menerapkan 5 cara sebagai berikut, yaitu strategi jadwal dinamis dengan menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta sesuai dengan pola naik turunnya jumlah penumpang. Yang kedua itu investasi dalam fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan dan mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut. Dan yang ketiga merupakan analisis data historis dengan memanfaatkan data aktual, data estimasi, dan data ramalan untuk memahami pola tren penumpang. Dan yang keempat merupakan cara yaitu membuat atau menawarkan promosi diskon tiket untuk mendistribusikan jumlah penumpang kereta api secara merata. Nah, yang terakhir yaitu dengan mengantisipasi kebijakan dengan menambah jumlah kereta atau gerbong. Nah, ini merupakan hasil keseluruhan dari infografis saya. Sekian dari presentasi infografis saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Febriana. Di sini saya akan melakukan analisis Sarima terhadap jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Data yang digunakan adalah data jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali tahun 2008 sampai dengan 2015 dengan total observasi sebanyak 96. Dari hasil analisis akan diketahui model terbaik Sarima yang diharapkan dapat mendukung berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola industri pariwisata, hingga masyarakat lokal. Serta diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengunjung sehingga dapat mengantisipasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali dengan metode time series khususnya metode Sarima. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2009 dan bulan Agustus tahun 2012 yaitu sebanyak 146.192 orang. Dan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali tertinggi yaitu sebanyak 381.890 orang yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015 dengan rata-rata jumlah pengunjung sebanyak 237.097 orang. Kemudian dilakukan pengujian stasioneritas data yang terdiri dari uji stasioner dalam varians dan uji stasioner dalam rataan.
Pengujian stasionaritas data dalam varians menggunakan uji Box-Cox, sedangkan pengujian stasionaritas data dalam rataan menggunakan uji ADF. Lalu didapatkan kesimpulan bahwa data memenuhi asumsi kestasionaritasan dalam varians dan asumsi kestasionaritasan dalam rataan. Setelah didapatkan data telah stasioner, selanjutnya dilakukan identifikasi model Sarima melalui plot ACF dan PACF. Berdasarkan plot tersebut, dapat ditentukan identifikasi untuk model non-musiman dengan melihat banyaknya leg yang keluar dari batas pada 4 leg pertama dari kedua plot. Sedangkan untuk identifikasi model musiman, dilihat berdasarkan banyaknya leg yang keluar batas pada kelipatan leg 12, 24, dan 36. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, didapatkan model utama Sarima yaitu 212011. Dari model utama yang didapatkan, berikutnya dilakukan pendugaan model dengan mengkombinasikan ordal model menjadi lebih rendah, sehingga didapatkan 5 kemungkinan model terbaik. Dari kelima model tersebut didapatkan model terbaik yaitu Sarima 110011 dengan nilai estimasi parameter lebih dari alfa yang berarti parameter model tersebut signifikan terhadap model. Proses uji diagnostik dilakukan menggunakan uji White-Nose. Proses ini bertujuan untuk mengetahui jika model tersebut telah layak atau tidak dalam pemilihan model terbaik. Setelah dilakukan uji Legend Box, didapatkanlah hasil nilai p-value sebesar 0,2104, yang dimana nilai ini lebih dari alfa yang artinya terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan model memenuhi asumsi White-Nose dan model layak digunakan untuk tahap peramalan data. Menurut Makridekis dan kawan-kawan tahun 1999, ramalan atau forecast merupakan prediksi mengenai terjadinya suatu kejadian di waktu yang akan datang. Dari hasil prediksi jumlah pengunjung wisatawan domestik ke Bali untuk 12 periode ke depan, menunjukkan bahwa jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus yaitu sebesar 381.850 orang, dan jumlah pengunjung terendah terjadi pada bulan November yaitu sebesar 262.180 orang. Namun, mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada akhir tahun yaitu Desember sebesar 363.780 orang. Dari model Sarima 110011 didapatkanlah nilai MAPE sebesar 7,21% dengan tingkat akurasi sebesar 92,79%. Artinya model tersebut sangat baik digunakan untuk meramalkan data jumlah pengunjung wisatawan domestik ke Bali. Sekian analisis dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Selamat pagi Ibu Nur Fitri Imro'ah SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Sabrina dengan NIM H109122129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang telah saya buat. Saya menggunakan tema prediksi harga tomat di Turki. Nah, negara Turki sendiri merupakan negara ketiga terbesar yang memproduksi tomat pada setiap tahunnya, yaitu sebesar 13 juta ton. Kenapa prediksi harga itu penting? Diperlukan prediksi harga pasar untuk membantu petani dalam mengevaluasi peluang pemasaran. Prediksi harga ini dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi petani dalam merencanakan produksi dan strategi pemasaran mereka. Selanjutnya, pola data dari harga tomat di Turki pada tahun 2000 sampai 2010. Yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Pola data sudah menunjukkan kalau data itu sudah stasioner. Nah, metode yang digunakan untuk memprediksi data ini adalah metode Seasonal Autogressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Setelah dianalisis, didapatlah model yang terpilih, yaitu model SARIMA 100310 dengan periode musiman yaitu 12 bulan. Model ini sudah memenuhi uji stasionaritas dan uji asumsi White-Nose. Dan didapatkan pula untuk nilai AIC, BIC, dan RMSE, yaitu AIC 48,47, BIC 62,41, dan RMSE 0,253. Setelah itu dilakukan prediksi untuk 5 bulan ke depan, yaitu mulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.
Prediksi untuk 5 bulan ke depan dapat dilihat pada pola data berikut. Nah, pada garis hijau itu mengikuti pola musiman data historis yang menunjukkan model ini efektif dalam memproyeksikan data di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fitri Imro'ah SSI MSI atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firnanda dengan NIM H191221052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat dengan judul Analisis Sarima Data Jumlah Curah Hujan Bulanan di Kota Bandung. Tahukah kamu, curah hujan adalah jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan dalam waktu periode tertentu yang biasanya diukur dalam bentuk milimeter. Nah, tahukah kamu juga bahwa seasonal ARIMA atau yang biasa kita sebut SARIMA adalah metode peramalan deret waktu yang menggabungkan model ARIMA dengan komponen musiman seperti bulanan dan tahunan. Pada informasi data yang digunakan adalah data jumlah curah hujan bulanan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung mencakup periode Januari 2017 hingga Desember 2021 dengan total 60 observasi. Pada pola data menunjukkan pola berulang secara periodik yang mencerminkan sifat adanya musiman. Selanjutnya akan dilakukan pengujian stasionaritas dalam varians dan rata. Setelah data sudah stasioner, akan dilanjutkan dengan identifikasi order dan model berdasarkan plot ACF dan PACF. Nah, didapatkan 3 kemungkinan model. Nah, dari 3 kemungkinan model tersebut akan kita lanjutkan dengan estimasi parameter. Setelah model tersebut diestimasi, kita akan melakukan uji diagnostik residual. Terdapat 2 pengujian, yaitu uji normalitas residual dan uji residual saling bebas. Nah, di sini ternyata hanya ada 1 model yang memenuhi 2 asumsi tersebut, yaitu model pertama SARIMA 002110 like musiman 6. Setelah kita mendapatkan model terbaik, kita akan melanjutkan ke tahap terakhir, yaitu peramalan. Di sini kita akan meramalkan periode 5 bulan ke depan yang kita visualisasikan dalam bentuk plot data aktual beserta data peramalan untuk 5 bulan ke depannya. Maka sekian dulu hasil dari penjelasan infografis yang telah saya buat. Maaf jika masih banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.